Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nashkuruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradih. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Al hadis. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak, para ibu, sahabat-sahabatku sekalian, rekan-rekan dari komunitas, baik itu dari komunitas Lengkernya ataupun dari Bobotoh, Lampung Baratnya, ataupun komunitas yang lainnya, klub-klub motor, ya, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu dirahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Ketua Pembina Yayasan Aminatul Jannah Baitul Quran Aminatul Jannah yang kami hormati, Ketua Yayasan beserta jajaran, dan juga Ketua Masjid ataupun PKM Masjid Aminatul Jannah yang kami hormati, Bapak dan Ibu, para santriawan dan santriawati rahimakumullah. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Dengan kalimat alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Allah dat yang maha pengasih, maha penyayang, al-hadi, al-qawi. Atas maha kasih serta sayang Allah, serta petunjuk dan kekuatan dari Allah, sehingga pada saat ini di masjid ini kita sama-sama dapat menjalankan ibadah dengan melaksanakan rutinitas kita pengajian di malam Ahad, yang mudah-mudahan keberangkatan kita dari tempat kita masing-masing dengan dasar iman disertai dengan ikhlas dijadikan catatan amal soleh untuk kita bersama, untuk nantinya kita mendapat ridho sekaligus ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tetap dilimpah curahkan ke pangkuan baginda yang mulia, Habibana wa Nabiyyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabat, para pengikutnya, terutama kita umatnya. Mudah-mudahan dengan mujahadah kita bersama, dengan istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau, sehingga kelak di hari akhir kita sama-sama diakui umatnya dan sekaligus
mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la Para bapak ibu jamaah yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan dari komunitas yang sempat hadir dan sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang sedang hadir dalam pengajian ini dimanapun berada, yang mudah-mudahan seluruhnya mendapat rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sejenak kita sama-sama untuk mendoakan kedua orang tua kita serta guru-guru kita yang masih hadir bersama kita di alam yang sama di dunia ini, baik guru kita yang ada di Lampung, yang ada di Sumatera, ataupun guru kita yang ada di Pulau Jawa, ataupun yang berada dimanapun adanya.
sama-sama kita doakan orang tua serta guru kita, terkhusus guru kita bersama ya, sesepuh kita pimpinan pondok pesantren Miftahul Dapat 07 beserta para dewan kiainya. Mudah-mudahan selalu dianugerahi oleh Allah panjang umur serta sehat, dan ilmu yang disampaikan selalu dapat membimbing jalannya hidup serta kehidupan kita menuju kita sama-sama. Harapan kita ingin jadikan hamba Allah yang husnul khotimah. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Demikian untuk kedua orang tua kita serta guru kita yang telah pulang berahmatullah, para wakifin dan wakifat, mutasodikin dan mutasodikot yang telah mewakafkan baik tanah, harta, tenaga, pemikiran, ilmu untuk agama Allah. Terus ya wakifin wakifat yang telah menyumbangkan harta, tenaga, pemikiran untuk kelangsungan baik fisik ataupun syiar agama Allah yang ada di Aminatul Jannah ini. Jazahumullahu ahsanal jazaa. Semoga segala kebaikannya tentunya dibalas oleh Allah dengan sebaik-baiknya pembalasan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para Bapak Ibu saudaraku sekalian, niatkan ibadah dengan thalabul ilminya, silaturahmi, mensiarkan agama Allah, termasuk kita sama-sama bersyukur atas segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur serta sehat, karunia rezeki yang tak kalah pentingnya kita berikan karunia iman Islam yang dapat kita wujudkan dengan penghambaan kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh pengabdian kita, penghambaan kita, kecil ataupun besar, harapan kita mudah-mudahan menjadi fadl Allah sehingga kita nanti mendapatkan ridho sekaligus ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu tibanya bulan Rajab, dan saat ini di malam ini kita berada di malam akhir di bulan Rajab ya, pada bulan ini. Dari awal bulan Rajab kita sama-sama banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ya, dalam doa tersebut ada 3 permohonan secara besar ya. Yang pertama yang kita mohonkan kepada Allah di saat tibanya bulan Rajab dengan kalimat Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, bahkan ditambahkan waghfir lana dzunubana wa ballighna Ramadan. 3 harapan besar. Yang pertama, harapan kita adalah barik lana, ya Allah anugerahkan keberkahan kepada kita di bulan Rajab yang hampir selesai ini dan bulan Sya'ban yang akan datang ya. Walaupun pada hakikatnya mengharapkan keberkahan itu bukan hanya di 2 bulan itu saja. Pada setiap saat kita pun selalu mengharapkan keberkahan. Lalu pertanyaannya, apa sih yang disebutkan dengan barokah, dengan berkah? Ziyadatul khair was sa'adah ya. Tambah-tambahnya kebaikan serta tambah-tambahnya potensi kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan barokah.
harapan keberkahan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun kita mengharapkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang namanya takdir Allah itu tidak selamanya seperti itu. Yang susah tidak selamanya susah. Yang senang dan tidak selamanya senang. Yang bahagia tidak selamanya bahagia. Yang sedih tidak selamanya sedih. Yang kaya tidak selamanya kaya. Yang miskin pun mungkin tidak selamanya miskin. Ya. Tetapi takdir Allah yang saling berganti itu, harapan kita ingin selalu menjadi suatu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sih upaya kita supaya menghadapkan barokah Allah dalam setiap pergeseran takdir yang terjadi terhadap diri kita? Sertakan Allah dalam hidup kita. Ya. Hadirkan Allah dan Rasulullah SAW dalam setiap pergeseran takdir yang menimpa diri kita. Ya. Karena kan tidak jarang orang yang beranggapan barokah itu secara emosi ya. Barokah teh kata orang Sunda mah brok di jero, bru di juru, ngaloya di tengah imah runtah itu ya. Ya, subhanallah ya. Barokah kata Allah. Lupa lipuknya lubak leboknya wah orang begitu banyaknya awak warasnya betul tuas ya oh itu barokah sebagainya ya alhamdulillah imah pageuhnya pamajikan runu ya terus lah mau nama psikolog basuh gitu eta cenah barokah ya eta bahasa barokah nafsu eta ya. Yang dikatakan barokah itu padahal ya ziyadatul khair wa sa'adah ya. Makanya kalau berbicara barokah menurut itu ya mungkin loh kok katanya Nabi Muhammad itu mendapatkan keberkahan dari Allah ya di saat kita di saat beliau mi'raj bukankah langsung mendapatkan doa dari Allah langsung assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan untuk kau wahai Muhammad, untukmu wahai Muhammad, dan wahai para nabi, rahmat Allah, kasih sayang Allah dan keberkahan Allah ya. Kalau barokah yang dimaksud mungkin secara emosi loh, katanya Nabi Muhammad mendapatkan barokah, tapi kenapa kok Nabi Muhammad dari awal boleh dikata hampir bisa dikatakan sampai akhir hayatnya ia selalu penuh dengan apa? Dengan derita. Ya. Penuh dengan apa? Dengan kesulitan seakan-akan. Ya. Subhanallah wa bihamdihi. Nah, kalau arti barokah secara emosi mungkin tapi nggak barokah. Ya. Tapi yang dimaksud dengan barokah ini adalah segala pergeseran takdir yang menimpa dirinya selalu menjadi ladang dan takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ketika dicaci Nabi Muhammad, ketika direndahkan ya udah ya, enggak apa-apa ya. Orang yang merendahkan juga orang yang enggak ngerti kok. Ya. Kenapa harus dilawan? Kenapa kita harus hadapi dengan secara emosi? Bahkan dia sangat mulianya untuk melahirkan ibadah walaupun ditawarin oleh hatib untuk apa Muhammad, andaikan engkau bosan dengan sikap orang Taif ketika itu, ayo kamu berdoa, kami bantu untuk menghancurkan, untuk membinasakan orang Taif ketika itu. Di saat ia melempari Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad tidak secara emosi menyikapinya. Langsung bagaimana supaya takdir ini menghadirkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ia berpikir, mereka sampai brutal seperti ini bukan karena mutlak kebencian, tetapi karena diselimuti dengan kebodohan dan ketidakpahaman dengan ajaran agama. Lalu dengan sikap bijak dan mulianya beliau bukan dilempar dengan batu dan dilawan dengan batu kembali, lalu ia lempar dengan doa, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah mereka
Tunjukkanlah mereka ya Allah, mereka berbuat seperti ini bukan semata-mata benci kepada kami, tetapi mereka karena belum dibuka tirai ataupun pengetahuannya, belum dibuka selimut kebodohannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum dibukakan. Andaikan mereka sudah dibukakan kebodohannya, andaikan mereka sudah dibukakan mungkin ketidakpahamannya, mereka saya yakin akan jadi orang yang lebih cinta kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka kita jangan pernah mengatakan mereka itu gak mau sholat, gak mau ibadah. Selalu kita berkeyakinan mereka itu, saya yakin ya, sebrutal apapun manusia, seganas apapun manusia, hati kecilnya saya yakin mereka ini ingin apa? Ingin jadi orang yang selamat dunia dan selamat akhirat. Ya. Jadi mungkin memandang sepertinya sinis, padahal hakikatnya itu iri kepada orang yang sudah apa? Yang sudah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bukan benci, bukan, tapi mereka iri. Cuman kadang-kadang untuk melangkah, untuk memulainya butuh perjuangan, butuh mujahadah. Ya, maaf Pak ya, jangan sudon kita kepada saudara kita. Bukan nggak mau ya, mereka yang sudah tahu malam minggu ada pengajian di sini, bukan nggak mau, cuman kadang-kadang untuk melangkahnya ini, subhanallah bihamdi. Ya, seperti kita lah bapak-bapak ya, ketika sudah terbiasa. Ya. Dilanjut aja nggak apa-apa. Ketika sudah terbiasa, ya, ia melaksanakan ibadah ataupun melaksanakan rutinitas kegiatan-kegiatan, mungkin justru malah ketagihan, malah ada istilah peribahasa refleks, ya, seperti para bapak dan ibu mungkin yang sudah menjadi jamaah tetap di malam Rabu misalnya kan, yang pergi ke 407 ke MPH, ya kenapa? Awalnya mungkin kayak mana nanti di sana, kayak mana mungkin di sana, tetapi ketika sudah terbiasa, sudah menjadi panggilan jiwa, dengan sendirinya seakan-akan ada yang memanggil dan ada yang mendorong dan membantu kita. Ya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi disampaikan, ya, Rasulullah SAW dengan keberkahannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu ia dilempari, bukan dilawan dengan apa? Dengan lemparan-lemparan seperti mereka, tetapi lantaran mengharapkan kebarokahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ibu umpamanya ya mengajak sabar, ya, supaya menghadirkan kebarokahan, ibu lakukan dengan cara sabar. Kan kadang-kadang kita mah gini ya, aneh, suruh sabar tapi dengan cara tidak sabar. Anak minta uang jajan misalnya kan, ibu kebetulan lagi apa? Lagi pilot umpamanya, lagi merepet ya, sangat sulit umpamanya apa, subhanallah. Ketika itu mungkin ya ibu bilang ya, ntar mulainya kan agak naik tuh nadanya tuh ya. Udah udah mulai ya maksa anaknya, mas cepet ge ya, coba sabar dikit ya. Bisa nggak sabar? Waduh ya. Ini ibu ya nyuruh anak sama sabarnya, ibu sendiri nggak sabar ya. Kok aneh, nyuruh sabar ya, tapi yang nyuruhnya juga tidak sabar, bentak-bentak sambil gemetaran dirinya kayak yang mau makan. Ya Allah ya Rabbana ya. Padahal untuk menghadirkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ziyadatul khair was sa'adah. Ya. Jadi yang dikatakan barokah itu adalah dalam situasi dan kondisi takdir yang saling berganti, selalu menghadirkan, selalu kita upayakan bagaimana supaya menjadi suatu kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sertakan Allah dalam setiap perjalanan takdir. Di saat kita mengharap barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diulang,
yang dimaksud dengan barokah itu adalah ziyadatul khair wassa'adah, tambah-tambah kebaikan serta kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, para ibu sekalian, dilanjutkan. Yang kedua, harapan yang kita harapkan dalam doa rojabiyah tersebut, ya, selain barokah, ya, fi rojaba wa sa'bana, di situ pun kita sampaikan waghfir lana dzunubana. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, ya. Terutama di bulan Rajab ini kesempatan buat kita untuk memohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa badan, ya. Dosa badan ini yang dimaksud adalah dosa-dosa yang dilakukan dengan badan kita masing-masing, ya. Dengan cara apa sih kita waghfir lana dzunubana? Ya, berkaitan dengan dosa badan, ya. Salah satunya yang sering kita lakukan adalah dengan cara ibadah sholat, ya. Ibadah sholat itu merupakan cara untuk membersihkan dosa yang berkaitan dengan badan kita. Karena para ibu bapak punten ya, dari sholat ke sholat berikutnya itu akan menjadi penghapus dosa. Sholat isya dilaksanakan akan menjadi penghapus dosa dari waktu maghrib hingga waktu isya, ya. Lalu nanti disambung lagi dengan waktu apa? Dengan waktu subuh, ya. Ya, sholat subuh yang dilaksanakan akan menjadi penghapus dosa dari waktu isya hingga waktu subuh, ya. Demikian seterusnya. Nanti setelah subuh akan ketemu dengan waktu duhur. Sholat duhur yang kita laksanakan akan menjadi penghapus dosa dari waktu subuh hingga waktu duhur. Terus seterusnya disambung lagi dengan waktu asar. Sholat asar akan menjadi penghapus dosa dari waktu duhur hingga waktu asar, dan seterusnya. Paling yang jadi pertanyaan, yang menjadi persoalan, sholat yang seperti apa yang akan menjadi penghapus dosa, ya. Maaf Bapak Ibu, ya, tentu ini sedikit saya sampaikan dalam akhir Rajab ini agar sholat yang setiap kita lakukan menjadi penghapus dosa dari waktu sebelumnya ke waktu berikutnya, yang dimulai dengan isbagil wudu, sempurnakan wudu, ya. Jangan tergesa-gesa, jangan buru-buru, jangan rusuh, ya. Jangan terpancing dengan apa? Dengan iming-iming. Ya, kan banyak Pak, ya, orang yang terhipnotis dengan pahala. Orang yang terhipnotis dengan apa? Keutamaan. Sehingga yang ada pada otaknya itu pahala. Orang ingin pahala mendapatkan 27 berjamaah, pahala berjamaah. Jadi yang ada pada otaknya itu 27. Sementara kualitas wudhu dan kualitas sholat yang akan menghadirkan 27 pahala ini kadang-kadang tidak diperhatikan. Jadi yang ada di otaknya itu 27. Ya, kadang-kadang wudunya juga cepet-cepet, ya. Akhirnya yang harus dibasuh dengan sempurna tidak dapat disempurnakan. Membasuh tangan tidak sempurna, membasuh kaki tidak sempurna, ya. Akhirnya bagaimana? Yang harapan 27, jangankan 27 satu pun wallahu. Kenapa? Karena tergesa-gesa, karena buru-buru, ya. Makanya mohon maaf, ya. Jadi ketika kita sudah terhipnotis dengan pahala, kadang-kadang masalah kualitas ibadah itu sendiri kadang-kadang terabaikan, ya. Kadang-kadang terabaikan. Kenapa? Karena yang ada diingatannya pahala, dan bukan tidak boleh mengharapkan pahala, ya. Dan Allah pun janji, ya, Allah akan berikan pahala. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala bagi orang yang berbuat kebaikan. Tapi dengan catatan kualitas pekerjaannya dulu yang harus lebih kita prioritaskan. Ini
kadang-kadang yang ada dalam ingatannya pahala, sementara kualitas pekerjaan jarang ditoleh, jarang diperhatikan. Nah, termasuk yang tadi dari sholat ke sholat akan menjadi sebab penghapus dosa, manakala yang pertama sholat yang dilaksanakan diawali dengan wudhu yang sempurna. Ya. Apalagi di puncak ini nih, yang kebetulan jadi diam di puncak, ya. Waduh, ya subhanallah wa bihamdihi. Ya. Dinginnya minta ampun ya Allah ya Allah. Makanya termasuk orang yang akan mendapatkan perlindungan aras Allah itu kan orang yang menyempurnakan wudhu di saat waktu dingin. Ya Allah, begitu baru megang air aja udah ya Allah, ini kayaknya air dari kulkas nih. Ya subhanallah wa bihamdihi. Ya, maka luar biasa nih. Kalau santriawati sudah biasa tahajud di sini, luar biasa. Ya, kenapa? Dinginnya minta ampun. Ya kalau orang sana mungkin bangun malam, ya orang metro, orang kota bumi, ya mungkin ya udah nggak asing lagi karena memang panas. Ya udaranya juga lumayan gerah juga. Ya kalau di sini ya Allah ya Rabbana, ya udah mau pipis terus. Ya subhanallah, yang pipis kadang-kadang kalau lagi malas cuma pipis doang. Ya, udah ke air, ya udah narik selimut lagi. Ya Allah ya Rabbana. Baik, Bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diulang ya. Salat yang akan menjadi sebab ampunan Allah untuk dosa badan kita, ya, yaitu yang dimulai dengan menyempurnakan wudhu, ya. Makanya punten Bapak, ini bapak-bapak nih mohon maaf ketika mau jamaah, jadi jangan sampai tergesa-gesa. Jadi yang pokoknya saya pengen sholat berjamaah, takbiratul ihram saya ingin setelah takbiratul ihram imam. Ya boleh, nggak apa-apa, ya. Ya memang suatu kelebihan, keunggulan yang luar biasa. Tapi tetap jangan sampai kita mengabaikan kualitas ibadah kita, cara wudhu kita yang sempurna. Ya, makanya Nabi mengingatkan ke kita at-ta'ani minar rahman al-azzala minasyayatin. Anter, tenang, itu datang dari Allah, sedangkan tergesa-gesa itu datang dari syaitan. Tapi jangan dibikin dalil nafsu, ya. Jangan mentang-mentang at-ta'ani minar rahman al-azzala minasyayatin. Ya, bapak-bapak kercatur kene umpamanya. Allahu akbar, Allahu akbar. Keplak lagi gaplek umpamanya, ya. Ayo pas ada yang ngingetin, Pak, udah waktu dulu cek Ustaz tenang, ya. Sedangkan tenang itu datang dari Allah. Wah, itu dalil disalahgunakan tuh, ya. Mohon maaf. Atau ibu-ibu lagi gerus ngulek bumbu umpamanya, udah Allahu akbar, udah hayya ala sholat, ya. Ada yang ngingetin, Bu, udah dulu Bu, kerjaannya ditunda dulu. Tuh ada panggilan buat sholat, ntar aja sih, santai. Bukankah Rasul mengingatkan kepada kita, at-ta'ani minar rahman al-azzala minasyayatin. Tenang, itu datang dari Allah, sedangkan tergesa-gesa itu datang dari setan. Waduh, maaf ya. Yang dalil itu kalau disalahgunakan, kalau memang nafsu komandonya bakal dipelintir kepada apa yang bukan-bukan. Mohon maaf, ya. Makanya kalau sekarang dalil hukum ketika komandonya nafsu, kadang-kadang suka dipakai membela emosi kita, ya. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diulang, ya. Bulan Rajab ini adalah kesempatan untuk membersihkan badan kita. Maksudnya membersihkan dosa yang berkaitan dengan badan kita. Salah satu langkahnya adalah dengan melaksanakan sholat yang 5 waktu. Ketentuan pertama, sholat yang 5 waktu akan menjadi penghapus dosa yang diawali dengan isbagil wudhu, sempurnakan wudhu. Kemudian yang kedua, ya, lakukan sholat dengan khusyuk, ya. Pertama, trik, ya, untuk kita bisa khusyuk sholat. Pertama, Bapak Ibu sekalian, 15 menit sebelum kita sholat, kalau memang memungkinkan, istirahatkan dulu segala aktivitas yang kita kerjakan.
kerjakan untuk mencapai kita khusus sholat. Istirahatkan dulu. Waduh, 15 menit Pak. Ya, wah, ya, subhanallah. Kita mau boro-boro 15 menit. Ya, ibu udah pakai mukena di musola masih ngoceh, marahin-marahin suami. Udah pakai mukena, ya. Karena suaminya nanyain kunci, Pak. Ya, apa namanya, kunci di mana sih? Mama, kunci di mana? Kata suaminya. Ya, Mama, Bapak ini kayak mana sih? Uang udah mau sholat, udah mau apa, langsung ngoceh marah-marah. Ya, subhanallah wa bihamdi. Boro-boro istirahat 15 menit. Ya, udah marah-marah, udah ngoceh kayak gitu, langsung Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar kabiro, ya, malah melanjutkan emosinya. Itu suami kurang ajar bener. Subhan. Ini pada udah Allahu Akbar. Maunya itu ngerti gitu sama istri ya. Emangnya wah ya Allah ya Rabbana. Tenangkan dulu 15 menit kayak kalau mungkin ya. Ya kalau memang memungkinkan. Kemudian ya untuk mencapai khusus sholat lengkapi dengan pakaian yang serba rapi dan bersih ya. Nyaman pakaiannya yang terbaik ya. Pakaian ketika kita mau sholat. Jangan seperti Wiro Sableng. Ya, sholat jangan ngajak gelut ke Allah. Ya. Bagaimana? Ya, pakai komprang unggul, lalu pakai kaos oblong, ya, kagok bayar kapak bahasa kalian. Ya. Jangan ngajak gelut ke Allah. Ya. Ya kalau kurang saya sah. Ya kalau bagi bapak-bapak, ya kan? Ya. Tapi mohon maaf, pakaian rapi, ya, layak untuk dipakai untuk sholat. Ya. Insya Allah. Kemudian para bapak ibu sekalian, untuk kita mengupayakan khusus sholat, bacaan yang dibaca harus tartil, ya, harus apa namanya sempurna, nggak usah tergesa-gesa. Allahu Akbar, terus dibaca semuanya, baik wajib apalagi baik sunat apalagi wajib, ya dibaca. Guna untuk apa? Mengejar kehusuan kita untuk belajar sholat. Lalu para bapak yang lainnya selain tartil, bacaan kita perhatikan, tenang, jangan buru-buru, ya, apalagi yang wajib, ya, yang wajib itu 5 yang wajib diperhatikan dalam setiap sholat. Bacaan yang wajib, 1 adalah takbiratul ihram, itu wajib dibaca dengan jelas hurufnya plus disertai dengan suara minimal dapat didengar oleh pendengaran kita sendiri. Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar. Itu 1. 2, membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat sholat itu wajib dibaca, baik itu makmum ataupun imam, ya, wajib membaca surat Al-Fatihah. Imam Asy-Syafi'i berpendapat terhitung dari Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sedikit Al-Fatihah ketika sedang sholat sunat tarawih ini, mohon maaf, biasanya, ya kan Pak, ya ketika tarawih itu biasanya di mana-mana yang cocok itu yang apa? Pohon kebun, patas, gitu kan, ninja, back to mata payung, jangan gitu ya. Back to maksudnya ya. Orang lagi terawih, orang Bismillahirrahmanirrahim, gitu kan, yang laku itu. Ya, ketika udah Bismillahirrahmanirrahim, wah mal payung yang tegur terawih. Ya. Mungkin anak-anak muda di belakang dolin, wah subhanallah, dari ibu kayaknya. Ya, baik. Ya. Nah, ini sedikit para bapak ya, ketika sedang tarawih, agar kita seorang makmum tetap ya memenuhi hak ataupun kewajiban dalam membaca Al-Fatihah, kita boleh mengikuti bacaan Al-Fatihah setelah imam. Maksudnya gini, misalnya nih ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya misalnya, nah bagi makmum ikut, artinya mengikuti di belakangnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya gitu ya, secara sir. Ya. Nanti manakala imam waladhdallin
dipisah dulu dengan amin. Sementara kita baru nyampe maliki yaumiddin misalnya, ataupun baru nyampe ar-rahmanir rahim, imam udah waladhdallin, boleh ditahlil dengan amin. Ntar begitu nanti imam membaca surat, lalu kita lanjutkan Al-Fatihah yang tadi kita baca yang belum selesai, dilanjutkan biar kita tetap membaca surat Al-Fatihah. Ya, ini mohon maaf para Bapak, karena membaca surat Al-Fatihah itu merupakan kewajiban bagi setiap orang yang sedang sholat, baik itu sholatnya wajib ataupun sholatnya sunnah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin, dan seterusnya ya. Ini wajib. Yang kedua, Al-Fatihah. Ini kadang-kadang masih banyak ya lagi sholatnya jempling banget ya. Jadi nggak ada, malah bibirnya gerak. Tapi nggak ada suaranya. Ya, itu mah kayak gurame ya. Kayak gurame belum dikasih makan ya. Jadi dia mangap tapi nggak ada apanya, nggak ada suaranya. Kalau memang kita normal, bapak-bapak ibu sekalian bersuara, bisa bersuara, keluarkan tuh suaranya, walaupun dengan ukuran minimal suara itu dapat didengar oleh pendengaran kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang maafnya. Kemudian yang ketiga, bacaan yang wajib dibaca setiap sholat yang ketiga adalah pembacaan tahiyatul akhir. Ya, tahiyatul akhir. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tahiyatul akhir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dibaca juga sama dengan huruf yang jelas, juga disertai dengan suara minimal dapat didengar oleh pendengaran kita sendiri. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, yang wajib dibaca ketika sholat agar sholat kita menjadi penghapus dosa ya, dilengkapi dengan khusyuk, bacanya tartil. Yang keempat yang harus tartil itu di saat membaca sholawat ya kepada Nabi di saat tahiyat akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu apa namanya, pembacaan sholawat Ibrahim pada setiap sholat itu merupakan rukun sholat, kewajiban yang wajib dibaca, yang dituntut dengan tartil ya, untuk khusus sholat agar sholat yang dilaksanakan menjadi penghapus dosa. Yang terakhir yang wajib dibaca setiap kita sholat
yaitu lafaz salam, terutama salam yang pertama ya, Assalamualaikum warahmatullah. Ini banyak yang ceroboh kadang-kadang, mentang-mentang terakhir lalu gak maksimal kita memperhatikannya. Mentang-mentang terakhir salamnya Assalamualaikum, Assalamualaikum, ya, Assalamualaikum, ya. Mohon maaf ya, kadang-kadang Assalamualaikum, Assalamualaikum, gak jadi ya, ya maaf ya. Aqallus salami Assalamualaikum, minimalnya bacaan salam kalimatnya Assalamualaikum. Tasdidatus salami ala sini, tasdid jalapan salam yaitu di atas huruf sin. Assalamualaikum itu minimal ya. Assalamualaikum, jangan disamain dengan masuk rumah ya. Udah Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum ya. Yang jelas ya, Assalamualaikum. Ketika lapanya Assalamualaikum, Assalamualaikum, aduh gagal total, gatot katanya ya, gagal total ya, artinya kita harus diulang lagi ya, Assalamualaikum, Assalamualaikum ya. Maaf ya. Nah itu bacaan yang wajib dibaca dengan tartil karena merupakan rukun sholat yang untuk sholat kita termasuk dalam kategori khusyuk, dan nantinya sholat itu akan menjadi sebab penghapus dosa dari waktu ke waktu ya. Nah ini sedikit para bapak. Lalu pertanyaannya karena bapak dan ibu sekalian, jadi selain yang 5 tadi itu hukumnya bagaimana ya? Seperti doa iftitah, membaca doa ketika sujud atau ruku atau i'tidal atau yang lainnya, itu hukumnya sunnah ya, sunnah hayat ya, sunnah hayat qauli ya, sunnah hayat qauli, kesunahan yang dibaca yang bila ditinggal atau sengaja ditinggal itu tidak sunnah untuk disempurnakan dengan sujud sahwi. Mungkin nanti ada yang khusus termasuk sunnah ab'ad. Baik Bapak Ibu sekalian, ini yang dibahas ini kaitannya sholat yang seperti apa yang akan menjadi penghapus dosa dari waktu ke waktu. Jadi artinya tidak sembarang tidak sembarang sholat, tidak asal sholat maksud kami ya. Makanya belajar kita khusyuk, tartil, bahkan maaf Bapak kalau kita berupaya untuk khusyuk ini, kalau bisa dari awal kita mulai berniat takbiratul ihram, bisa takbiratul ihram sampai salam, ini pandangan difokuskan ke tempat yang akan kita jadikan tempat sujud. Pandangan kita fokus melihat tempat sujud ya, walaupun gak jamin mutlak sih ya, mohon maaf ya, gak jamin mutlak begitu memandang tempat sujud lalu kita bakal khusyuk, enggak juga. Intinya kan hati dulu nih kalau khusyuk ini. Kalaupun kita umpamanya fokus ke tempat sujud, mending kalau umpamanya di tempat di sejadahnya nggak ada gambar ya. Kalau ada gambar mah boro-boro karena Allahu Akbar. Kata setan udkur kada wa kada tuh liatin Ka'bah tuh ya. Oh, ada Ka'bah tuh gambar apa sajadahnya? Ka'bah tuh orang banyak, oh segala rupa menghayal ya. Itu apa yang kayak piala itu ya? Apa itu yang disebut makom Ibrahim? Itu kok ada setengah lingkaran itu apa? Itu ya ujung-ujungnya tadinya mau khusyuk malah nggak khusyuk ya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian terakhir harapan kita dalam doa tersebut adalah wabalighna Ramadan. Ya Allah berkahi kami di Bapak, sampaikan kami hingga bulan suci Ramadan. Sampaikan kami hingga bulan suci Ramadan. Kenapa pengen banget ya kok nyampe bulan Ramadan? Lantaran jujur tahun kemarin kita belum maksimal memanfaatkan Ramadan. Tarawih kadang-kadang yang 1 tahun 1 kali masih ada, yang kadang-kadang ditinggalkan walaupun itu hukumnya sunnah. Ya kadang-kadang kita belum maksimal memanfaatkan Ramadan pada tahun-tahun yang sudah kita lewati. Makanya begitu bulan Rajab sudah merindukan wabalighna Ramadhana, wabalighna Ramadhana, ya Allah berkahi bulan Ramadan, berkahi bulan Ramadan.
Makanya persiapan dari awal membersihkan dosa badan. Nanti bulan Sya'ban yang akan datang ini kita mulai membersihkan hati. Namun mobil teh mameureunnan kamari raja mah proses pengecetan, ngahamplas, ngaherangkeun body ya. Nah, bulan Sya'ban yang akan datang ini kita mengoperasi mesin gitu kan. Ya, naon bongkar mesin yang kurang lancar, yang kurang bagus ya di apa macam bahasa naon montri manguran di tune up heula nya. Meh naon kepas begitu begitu Ramadan teh tinggal naon? Tinggal ngecut gitu kan. Pede. Body halus, mesin mantap. Tinggal tinggal tempur untuk meraih ya tanazzalul malaikatu war-ruh tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam untuk meraih kemuliaan malam Lailatul Qadar yang tidak terjadi hanya di bulan suci Ramadan ya. Jadi kita tinggal ya mesin sudah bagus, ban garaling umpamana mesin naon mesin mantap, wah tinggal dur ya siang malam kita untuk meraih kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah ya untuk syarat sahnya salat ya saat ini akan saya tuntaskan, akan saya selesaikan, cuman tinggal 2 lagi, yaitu syarat sahnya sholat yang berikutnya yang ke-6 ya wal ilmu bifardiyatiha ya. Syarat sholat yang ke-6 kita harus meyakini akan hukum fardunya sholat ya. Diulang, harus meyakini bahwa sholat yang 5 waktu itu hukumnya wajib. Nah, kenapa kita harus meyakini atas hukum wajibnya sholat yang 5 waktu? Agar memiliki perhatian khusus ya. Karena wajib. Kalau sudah tahu bahwa itu hukumnya wajib, kita akan akan fokus ya. Punten Pak, seperti Bapak lagi melamar pekerjaan ya, lalu di situ disampaikan ketentuannya, diwajibkan membawa ini, diwajibkan, pasti akan kita perhatikan. Kenapa? Karena kalimatnya itu wajib. Ketika tidak, maka akan gagal harapan kita. Ya, maka kalau sudah kita dituntut untuk mengetahui akan hukumnya akan hukum wajibnya ibadah itu sendiri, biar biar menjadi dorongan supaya kita ini serius untuk memperhatikan sholat wajib. Ya, bahkan wajibnya sholat ini tanpa ada toleransi ya, mohon maaf ya, selama akal masih normal ya, kemudian akil balik masih ada, kewajiban sholat itu masih tetap berlaku walaupun dalam situasi dan kondisi sangat darurat sekalipun. Waduh ya, maka mohon maaf ya, nggak bisa berdiri duduk ya, nggak bisa duduk sambil berbaring, nggak bisa berbaring sambil telentang, nggak bisa telentang isyarat dengan mata, dengan apa yang masih bisa bergerak, nggak bisa bergerak ya dengan hati, nggak bisa dengan hati sholatin ya, gitu. Ya kalau umpamanya sudah kayak mohon maaf, itu saking ketatnya urusan urusan sholat ya kan. Perintahnya juga nggak pakai pelantara tuh, perintah sholat langsung nabinya dipanggil, Kanjeng Nabi mamanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah yang sangat spesial ya, yang sangat khusus ya, tidak melalui malaikat Jibril ya, langsung disampaikan. Makanya sholat ini tanpa adanya toleransi, selama akal masih normal ya, akil balik masih ada, maka kewajiban sholat tidak gugur ya. Tapi punten ibu-ibu yang kadang-kadang ada kalanya bertentangan ya Allah dengan emosi kita. Gini, katanya Allah tuh maha pengasih, katanya Allah maha penyayang,
Orang udah selang di mana-mana, udah di sini, masih juga diperintahkan sholat. Katanya Allah itu Maha Kasih dan Maha Sayang. Justru itulah cara Maha Kasih dan sayangnya Allah. Ya. Kenapa dikatakan Maha Kasih sayangnya Allah? Jadi ya selama masih ingatannya normal, ada cara sholat meskipun dengan cara lihurmatil waktu. Karena ada persyaratan yang tidak bisa dipenuhi, ada beberapa ketentuan yang tidak dipenuhi, maka di situ ada yang namanya sholat lihurmatil waktu. Kita ini udah tidur di sana, udah buang air di sana, udah nggak yakin lagi jaminan kebersihan badan kita dari najis. Ya. Tetapi lantaran otak kita masih normal, masih ingat, ya maaf, ya masih kewajiban sholat tidak gugur. Ada apa cara? Ayo Pak, ketika waktunya sholat, Pak ini waktunya sholat, cuman Bapak nggak mungkin sholat sempurna. Karena Bapak posisinya udah nggak jelas lagi kesuciannya. Udah, Bapak niatkan dengan hati bahwa Bapak sholat lihurmatil waktu. Lalu buat apa manfaatnya sholat lihurmatil waktu? Ya, paling tidak manakala memang itu tidak terbayarkan alias tidak ketemu dengan sehat kembali, paling tidak kita tidak termasuk orang yang sengaja mengabaikan sholat. Ya. Tidak sengaja tidak termasuk orang yang sengaja meninggalkan sholat. Ya. Manakala nanti sempat sehat kembali, maka sholat yang dilakukan dengan cara hormatil waktu, maka kita taubati dengan cara qodho. Ya. Bahkan mungkin disampaikan, ya Allah, saya ini kewajiban sholat, saya sadar, saya tahu bahwa saya ini wajib sholat, cuman situasi dan kondisi saya sudah seperti ini, sudah gak jelas lagi kesucian badan saya, ya. Sudah tidak jelas lagi ini selang-selang yang nempel di badan saya entah suci atau tidak, ya. Maka ya Allah, izinkan saya untuk menggunakan hati saya untuk berzikir kepadamu ya Allah. Karena tujuan sholat salah satunya adalah aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku mampu melaksanakan sholat hanya sebatas mengingat, berzikir dengan namamu ya Allah, ya. Ya Allah, ampuni dosa kami sadar cuma karena ini situasi dan kondisi yang harus kami terima karena takdirmu ya Allah. Ya udah, ya itu tadi. Manakala sampai mati tidak ketemu saya kembali, insya Allah ia tidak terancam dengan fawailul lil musallin. Cuman kadang-kadang yang sering terjadi itu orang yang sehatnya yang yang malas susah, ya. Yang sakitnya pengen sholat, udah dah Bapak ini kan sakit, masa Allah nggak ngampuni? Ya Allah ya Rabbana. Baik Bapak Ibu sekalian, ya diulang. Ya. Kemudian yang terakhir, bukan yang terakhir, masih ada. Yang nomor ke-7, wa alla ya'taqida fardhon min furdiha sunnatan. Jangan meyakinkan atas keparduan sholat yang ada dalam sholat, jangan sampai ada salah satu yang diiktikadkan sunnah. Sholat itu fardu, wajib yang 5 waktu. Nanti dalam kewajiban sholat itu ada kewajiban lagi yang disebut dengan rukun sholat. Ya, nanti tadi sudah sebagian kita bahas, itu rukun qauli. Ya. Yang terakhir, ya syarat sahnya sholat diwajibkan bagi setiap orang yang sholat menjauhi dari segala apa-apa yang dapat membatalkan sholat. Ini mungkin saatnya nanti dibahas. Mungkin mohon izin, insya Allah ya minggu depan kita sudah mulai melangkah berkaitan dengan bab puasa aja dulu. Ya untuk yang pokok-pokoknya mungkin dari awal syarat wajibnya puasa, syarat sahnya puasa, mungkin rukun puasa. Ya karena itu pembekalan untuk kita menjelang ibadah saum di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Sa'ban yang akan datang kita manfaatkan untuk membersihkan hati kita, ya terutama dari yang 3 ya. Karena ummahatil khotoya, induknya segala kesalahan hati itu ada 3. 1, sombong alias takabur. Yang kedua adalah hasud, ya. Hasud itu merupakan induknya daripada dosa hati maksud kami. Yang ketiga adalah tulul amal, ya tulul amal. Yang pertama bukan tulul amal, hirsun ya, maaf ya, hirsun.
Jadi yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah sombong alias takabur. Yang kedua adalah hasud. Yang ketiga adalah hirsun. Hirsun ini artinya serakah. Ya, pelaku takabur adalah iblis. Ya, pelaku hasud maaf ya Qabil ya terhadap Habil. Ya, pelaku maaf ya hirsun ya kakek kita. Termasuk ya mungkin ya yang dimasukkan kita adalah Nabi Adam. Sudah dikasih nikmat oleh Allah di surga, masih juga pengen mencari yang lebih nikmat, akhirnya terjerumus ya. Dan makanya kita bersihkan 3 dosa hati, terutama 1 takabur, yang kedua hasud, yang ketiga adalah hirsun serakah ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita bersama, dan mudah-mudahan ya kita selalu berikan sehat dan kuat, selamat, sehingga kita nanti berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang kita nantikan. Amin. Allahumma ya Allah. Sekian dan demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.